warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 18 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nikmat kesehatan sampai kita bisa berkumpul di sini. Sebelum melakukan aktivitas selanjutnya, mari kita berdoa. Terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kalian lebih kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Bening Purwaningrum, mahasiswi semester 3 Bimbingan Konseling Muhamka. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Pasti sehat dong karena kalian bisa ada di sini. Nah, kalau ada yang kurang sehat, semoga lekas kembali sehat ya. Kenapa saya ada di sini? Karena untuk memenuhi nilai UAS BK Karir saya. Di sini saya akan memberikan layanan materi tentang pengenalan diri. Tujuan saya memberi layanan materi ini karena kebanyakan siswa SMA belum bisa mengenal dirinya sendiri. Apakah teman-teman sudah siap untuk menerima materi hari ini? Jika teman-teman diam, saya anggap siap ya. Mari kita lanjutkan untuk tahap inti. Baik, di sini saya sudah menampilkan PowerPoint. Untuk slide yang pertama, ini ada perkenalan. Nah, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, teman-teman. Pengenalan diri. Mengapa pengenalan diri diperlukan? Karena setiap orang perlu dan memahami dirinya sendiri dan serta mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuannya. Setelah seseorang mengetahui dirinya, maka terbentuklah sikap dan perilaku dalam menentukan arah dan prinsip hidup yang diinginkan. Apa itu pengenalan diri? Pengenalan diri adalah kesadaran dan pemahaman terhadap diri sendiri yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku. Menurut John Robert Power 1977, kesadaran dan pemahaman akan diri semakin mencerminkan prinsip hidup yang berarti kemampuan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin, serta aspek perilaku eksternal sendiri, yaitu cara seseorang menampilkan diri atau tampak sisi luar dari persepsi orang lain. Apa aja sih manfaat pengenalan diri? Yang pertama itu mampu menentukan jalan hidup dalam menjalani kehidupan kita, dihadapkan pada banyak pilihan, mulai dari pilihan dalam berkarir, asmara, tempat berlibur, dan lain sebagainya. Bila kita sudah mengenali diri sendiri, tentu kita jauh lebih mudah menentukan pilihan yang tepat. Ambil contoh kecilnya, kita menyukai menulis. Untuk kita dapat dengan mudah memilih berkarir di dunia tulis menulis. Yang kedua itu mudah mencari solusi sebagai manusia biasa. Tentu kita dihadapkan pada beberapa masalah, entah itu masalah ringan maupun rumit. Kita akan lebih mudah mencari solusi tepat jika sudah mengenali diri sendiri. Ibarat orang sakit obatnya beda-beda kan? Semisal dalam menyelesaikan masalah Anda butuh masukan orang lain, tentu Anda akan lebih mudah menyelesaikan masalah dengan meminta saran dari orang terdekat yang udah menjadi pilihan Anda. Yang ketiga itu ada membantu berkompromi dengan diri sendiri masih terkait dengan masalah ini. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, dengan keberhasilan kita mengenali diri sendiri akan membantu kita untuk berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Yang keempat itu ada mampu hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tentu tidak dihadapkan pada ragam kepribadian.
beda kepribadian, cara bersosialisasi juga beda. Untuk memahami kepribadian orang lain, tentu kita juga harus bisa mengenali kepribadian kita dulu. Yang kelima itu ada mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan. Masing-masing individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat mencoba mengenali diri sendiri, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kita bisa meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. Yang keenam itu ada menerima kondisi diri sendiri. Ketika kita mengerti kelebihan dan kekurangan yang kita punya, tentu kita turut terbantu pula untuk menerima ikhlas segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Begitu juga keikhlasan menerima dan bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain, supaya tidak ada perasaan iri maupun cemburu berlebih yang memberi efek buruk. Yang terakhir itu ada mengetahui potensi diri saat mencoba mengenali diri sendiri. Tentu, kita mendapati beberapa potensi yang kita punya. Dengan mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri, kita bisa mengoptimalkan untuk kesuksesan karir dalam kehidupan. Apa aja sih jenis-jenis pengenalan diri? Jenis-jenis pengenalan diri ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif itu ada merasa setara dengan orang lain, lalu ada yakin dapat mengatasi segala macam masalah, dan yang terakhir itu ada dapat menerima pujian tanpa rasa malu. Untuk yang negatif itu merasa tidak disukai oleh orang lain, memiliki sikap pesimis akan setiap kompetisi, dan peka akan terhadap kritikan dari orang lain. Apa aja sih tahapan pengenalan diri, atau bagaimana tahapan pengenalan diri? Yaitu ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan pengungkapan diri, dan yang kedua itu ada umpan balik. Yang pertama itu pengungkapan diri itu bisa didefinisikan sebagai aktivitas yang mengungkapkan bagaimana Anda sedang bereaksi pada suatu situasi yang terjadi pada saat itu dan memberikan informasi mengenai pengalaman masa lalu yang masih relevan untuk memahami reaksi yang terjadi pada saat itu. Yang kedua itu umpan balik, ditunjukkan untuk membuktikan informasi yang konstruktif dalam rangka membantu seseorang untuk menjadi sadar bagaimana perilaku seseorang mempengaruhi orang lain. Jendela Johari ada 4 area. Yang pertama ada daerah A, publik area atau daerah terbuka. Kemudian ada yang kedua, yaitu daerah B, blind area atau daerah buta. Lalu yang ketiga itu ada daerah C, unknown area atau daerah tak sadar. Dan yang terakhir itu ada daerah hidden area, daerah D, daerah yang terselubung. Nah teman-teman, ini ada papan bimbingan. Saya akan jelaskan secara detail tentang jendela Johari. Joseph, Louvre, dan Harrington Ingham mengembangkan konsep Johari, window atau jendela Johari, sebagai teknik untuk mengenal diri dan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Yang A itu ada public area atau daerah terbuka, yaitu bagian dari diri kita yang menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Hal ini bisa mencakup antara lain tentang nama diri, warna kulit, usia, agama, hobi, dan sebagainya. Yang B itu ada blind area atau daerah buta, yaitu segala hal tentang diri kita yang diketahui orang lain, namun tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Hal ini mencakup kebiasaan-kebiasaan kita dalam berinteraksi dengan orang lain yang terkadang tidak kita sadari, dilakukan. Yang C
unknown area, daerah tak sadar, yaitu aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Walaupun sulit untuk mengetahui ukuran unknown self ini, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa ada dalam diri kita. Lalu ada yang D, hidden area atau daerah terselubung, yaitu wilayah ini merupakan apa-apa yang berisi sesuatu yang kita ketahui sendiri yang orang lain tidak mengetahuinya. Contoh kasusnya itu seperti Nanda adalah gadis yang pemalu. Ia selalu sulit menjalin pergaulan. Sangat jarang ia dapat menceritakan perasaan, keinginan, dan pikiran-pikiran yang ada pada dirinya. Akibatnya, ia kurang dikenal oleh teman-teman sepergaulannya. Kemungkinan besar Nanda mempunyai daerah publik A yang kecil, sedangkan daerah yang tersembunyi lebih besar, yaitu daerah C, atau Nanda mempunyai daerah buta yang lebih besar. B, sebab kelebihan yang merupakan aset bagi dirinya tidak disadari atau dilihat orang lain. Nah, sudah habis materinya. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah memperhatikan materi penjelasan saya. Untuk kesimpulannya, setiap orang pasti bisa memahami dan mengenal dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena itu mudah, apalagi kita sudah mengetahui tentang materi pengenalan diri ini. Baik teman-teman, apakah kalian sudah memahami penjelasan saya tentang materi pengenalan diri ini? Jika diam, saya anggap sudah paham ya teman-teman. Untuk materi yang akan datang, mungkin saya akan bahas tentang peminatan diri. Seperti apa yang kita minati, seperti itu. Untuk pertemuan hari ini, saya tutup. Jika ada salah kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri aktivitas ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.